Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. 1 Korintus 15 judulnya ya. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Iman Kristen sia-sia? Tidak ya saudara-saudara, tentu tidak ya. Apakah iman Kristen itu sia-sia alias useless, tidak berguna? Tentu tidak. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu ya. Maksudnya adalah dosa Adam, warisan Adam, dan dosa hukum Taurat. Hal tentang Yesus dibangkitkan menjadi sangat krusial dan sangat penting di dalam iman kekristenan. Makanya banyak pihak pengen menggagalkan Yesus bangkit. Dari Yahudi ya, di dalam Matius 28 ya, itu juga mereka berusaha menyogok, bahkan memang sudah menyogok serdadu, suruh ngaku Yesus nggak bangkit, mayatnya dicuri. Ada satu keyakinan tertentu di luar Kristen sangat getol dan sangat intens mengatakan Yesus tidak bangkit ya. Ya, ada yang seperti itu ya. Apa faedahnya Yesus dibangkitkan ya? Apa sih implikasinya atau faedahnya Yesus dibangkitkan? 1. Deklarasi kuasa dosa Adam dan dosa waris Adam dan kuasa hukum Taurat dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi yang dikalahkan oleh kebangkitan Yesus adalah kuasa dosa waris dan kuasa dosa hukum Taurat. Maka sejak Yesus bangkit, Taurat batal. Betul dong ya. Efesus 2 ayat 15. Ya, karena kuasa dosa waris sudah dikalahkan, maka yang mau atau yang percaya kepada Yesus dan dibaptis selamat masuk surga. Markus 16 ayat 16. Jadi penjelasan singkatnya, Taurat batal ya, udah nggak lagi nyembelih kurban itu ya. Itu kata paling mudah untuk memahami bahwa kuasa hukum Taurat sudah dikalahkan. Jadi kita sudah tidak lagi terikat dengan 613 perintah dan ketentuan Taurat. Yang paling utama adalah kita tidak lagi sembelih kurban. Ya, orang Kristen kalau nyembelih kurban justru dosa, nyembelih kurban binatang ya maksudnya. Oke, nomor 2, deklarasi Yesus fisik menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36, Yesus yang disalibkan itu bangkit menjadi roh. Ya, berubah fisik jadi roh, menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan adalah roh ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Ada juga roh Kristus, Roma 8 ayat 9. Kalau Yesus tidak bangkit, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus tidak bangkit, maka orang Kristen itu cuman percaya kepada seorang Yesus yang mati secara fisik, membusuk jadi tanah di kuburan. Sia-sialah iman kita. Ini yang sedang di-endorse, didorong-dorong oleh keyakinan lain di luar Kristen. Mereka keluar-keluar, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak bangkit. Tujuannya supaya iman orang Kristen itu cuman beriman kepada mayat Yesus yang membusuk. Ya. Tahu aja pendeta hati ini ya. Ya, kemudian nomor 3, deklarasi Yesus kembali menjadi firman
adalah Allah, F-nya huruf besar ya. Yesus yang bangkit lalu naik ke surga. Awalnya firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Balik lagi ke surga menjadi firman adalah Allah ya. Wahyu 19 ayat 13. Firman balik lagi jadi firman. Nah, clear loh. Kalau Yesus tidak bangkit maka tidak balik lagi jadi firman adalah Allah. Nomor 4, menjadi juru selamat. Karena juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Juru selamat tidak bisa kalau cuman seorang Yesus putra, nggak bisa. Tidak bisa kalau cuman seorang Yesus fisik anak manusia. Katolik mengimani juru selamat itu Yesus putra. Protestan mengimani juru selamat itu Yesus anak yang masih sujud pada si Bapa ya. Juru selamat itu harus Allah. Tidak bisa juru selamat kok bukan Allah, itu nggak bisa. Puji Tuhan, faktanya Yesus 100% bangkit. Sekarang dia, Yesus, duduk di tahta surga sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, dan ayat 11, ini bukan 21. Dan sebagai Allah yang berkarya, yaitu sebagai anak domba. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Karena Yesus bangkit, maka iman kita menjadi mantap dong, tidak sia-sia. Shalom Pendeta HTD. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat dan clear. Jadi apakah iman Kristen itu sia-sia? Tentu saja tidak ya. Banyak orang di luar sana mengendorse atau mendorong-dorong, pokoknya Yesus itu jangan bangkit ya loh. Ya, para mu'alaf itu yang dilakukan tuh, Yesus itu nggak bangkit. Persis sama Yahudi. Pak mu'alaf sama Yahudi ya, sama-sama mengendorse atau menolak Yesus bangkit sama ya. Tujuannya kan itu supaya orang Kristen itu cuman beriman kepada mayat Yesus yang membusuk itu. Soalnya tidak ada di keyakinan lain orang beriman pada Yesus yang bangkit, itu nggak ada ya. Nah, semua nabi kan gitu ya. Ya maka biasalah mereka iri ya. Yahudi itu juga iri ya, non Kristen itu juga pada iri, kok orang Kristen beriman kepada Yesus yang bangkit ya. Mau ditutupi kayak apa ya, nggak bisa. Wong faktanya Yesus itu bangkit dan sekarang sebagai Allah di surga kok. Kalau Anda tobat, ada orang dari non-Kristen, saya sudah membaptis 198 loh, orang non-Kristen loh. Beberapa orang diantaranya bersaksi, aku ditemui oleh sosok yang menurut kami itu adalah Yesus katanya. Tidak pernah ditemuin oleh sosok yang lain ya. Ya tidak ada bapak nemuin, ya nggak ada. Ya sudahlah, begitu sajalah ya. Jadi clear, iman Kristen itu tidak sia-sia karena mengimani Yesus yang bangkit sebagai Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, dibaptis biar namamu ada dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.